Kalau bertanya tentang PJS, maka siapa yang di PJS-kan? Tentu petahana. Terkait dengan petahana, dalam syarat calon, dia masuk syarat calon ya. Surat pernyataan siap untuk cuti di luar tanggungan negara pada saat pendaftaran. Jadi ditandatangan dulu form itu, surat pernyataan. Sebelum masuk masa kampanye, maka wajib menyerahkan izin cuti kepada kita selaku penyelenggara. Kemudian PJS ini diatur dalam Permendagri. Jadi bukan tidak diatur dalam PKPU berkaitan dengan kewenangan PJS. Dia diatur melalui peraturan Mendagri atau SE. Nah, seperti apa pengaturannya nanti saya share regulasinya atau oleh divisi hukum. Ini berkaitan dengan PJS bahwa kemudian tadi berkaitan dengan persoalan hukum akan dijawab oleh divisi hukum. Kemudian Bang Suhardin tadi hanya menyarankan kepada kita semua jika tergabung dalam grup maka share saja yang berkait dengan identitas grup itu. Itu pesan beliau. Kemudian dari Bang Iwan Samsudin berkaitan dengan akun resmi medsos KPU. Nanti Pak Adi akan men-share link-link berkaitan dengan itu. Jadi KPU ini punya beberapa akun medsos. Ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube dan lain sebagainya. Nanti Pak Adi akan men-share. Untuk penyempurnaan jawaban ini terutama berkaitan dengan hukum, silakan divisi hukum. Baik, gini untuk ya sampai hari ini kami ini kan kita hanya berbicara berandai-andai dulu nih Pak Banggo. Siap. Sampai hari ini belum ada petahana, ya tahapannya belum masuk ke pencalonan ini. Kita masih berandai-andai. Seandainya petahana calon, itu pertanyaannya nih, kalau dia tidak jadi calon, tentu tidak ada cuti. Kalau dia jadi calon, tentu dia ada upaya. Mereka melakukan upaya seperti dijelaskan Pak Imran tadi bahwa pada saat melaksanakan proses pencalonan sampai dengan kampanye, tentu ada hal-hal yang dilarang. Kalau dilarang, daripada dilarang pada saat dia menjabat, ya lebih baik dia tidak menggunakan kapasitasnya dengan catatan ya off dulu lah karena jabatannya berakhir KNJ-nya bulan 2. Bulan 2 berarti masih ada kapasitas yang menjabat sampai dengan bulan 2. Jadi mungkin pemilu berlangsung setelah bulan 2 itu tidak ada halangan. Nah, sekarang tentu terhalang oleh kapasitasnya sebagai PLT sehingga dia harus ada cuti pada saat dia menjalankan kapasitasnya sebagai orang yang mencalonkan diri, beda di kapasitas yang bersangkutan sebagai pejabat negara. Semua tidak saja bupati atau wakil bupati ya, tapi juga semua pejabat negara atau yang dibiayai oleh negara wajib melakukan cuti pada saat kampanye. Kalau tidak kampanye ya tidak perlu, karena kampanye itu ada ajakan-ajakan politik, ada kegiatan-kegiatan yang meyakinkan orang. Ya mungkin di dalam itu akan ada penyalahgunaan kewenangannya karena kapasitasnya sebagai pejabat publik dan juga sebagai calon. Nah, sehingga harus untuk sementara tidak menggunakan kapasitasnya sebagai pejabat publik, entah apapun namanya, dia cuti, dia skorsing, dia atau apa, tergantung istilah-istilah yang kita buat sendiri atau oleh hukum dengan dibuat istilahnya. Sehingga harus ada jeda yang membatasi kapasitasnya sebagai pejabat negara dengan kapasitasnya sebagai calon. Tidak saja petahana ya, semua
yang menjabat sebagai pejabat negara. Karena kemarin saya dengar desas-desus ada pejabat Mahkamah Agung itu yang mau calon dengan Haji Arifin gitu. Salah satunya itu wajib juga dia menggunakan wajib dia haknya untuk tidak bersama kapasitas yang lain. Bisa saja namanya cuti, bisa saja namanya yang lain juga, tapi pada kesempatan ini namanya cuti. Seperti itu Pak. Mungkin sedikit Pak. Ya. Ini jeda 71 hari ini kan terkait yang dijelaskan oleh Ketua KPU ini aturan, walaupun hari ini seandainya ya, kita bicara seandainya ya. Ini kan sudah masuk pada tahapan seandainya ini. Apakah baik ini ya, tadi ASN di ketika Pak Adi Subama jadi tampil seandainya ya. 71 hari jadwal kampanye ini, gimana prosesnya bagi mereka? Saya jelaskan. Ya, baik bagi bupati, DPR maupun ASN. Ini juga memang harus kita digandeng di sini kan untuk mensosialisasikan ke masyarakat, ya, supaya masyarakat juga detail memahaminya. Ya, supaya ini jelas loh. Ya, kalau kita bicara seandai-andai dan seandai-andai, Oke, saya ya, sepakat Pak. Lanjut Pak. Baca pasal 90 PKPU nomor 1 tahun 2020. Ya. Pasal 90 di nanti saya share karena kalau diskusi ini akan menjadi panjang dan liar. Tapi simpel sebenarnya Dan Pak. saya sudah share juga Ya. SE Mendagri nomor 273. Nah, itu dia. Paham Pak Ketua, saya paham itu. Nanti kan kita buka itu Pak Ketua. Berarti tidak bisa disimpulkan hari ini. Ya, ini kan bicara seandainya ya, bukan debat ya, tanda kutip ya. Tidak bisa disimpulkan oleh KPUD bahwa dia ini PJS, ya, PLT. Contoh, apa regulasinya bagi DPR aktif? Ini kan yang tanda kutip ya, yang memang tanggung jawab kita selaku media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya, pada maaf ini. Karena kalau saya melihat hanya hal ini yang penting bagi Pilkada Bima, dari Kabupaten Bima. Kalau persoalan pelaksanaan ini kan udah jelas, ada aturannya. Saya ingin Pak Ketua ini menyatakan, saya ingin loh, apakah dia ini selama 71 hari ini pasca kampanye ini, apa yang melaksanakan tugas daerah ini bagi petahana ya, apakah PJS atau PRT? Lalu bagi Bang Adi ketika dia calon daftar di KPU, undur diri secara sampai berakhir apa gimana? Kalau PKPU yang mengatur itu kalau DPR dia harus Undur diri ya. Syarat calon. Jadi syarat kalau bicara pencalonan itu ada dua ya. Iya, ya. Ada syarat calon dia yang melekat pada diri. Seperti itu. Ada syarat pencalonan dia terkait dengan kendaraan. Berkaitan dengan PJS itu sudah ada dalam SE Mendagri nomor 273. Sudah jelas ini. Poinnya adalah PJS. Dalam hal kedua-duanya ikut. Lalu PJS-nya ini Kalau bicara andai-andai itu adalah kalau kedua-duanya ikut. Kita kan belum tahu siapa yang ikut ini. Iya, tapi Karena nanti tahapannya tanggal 4, 5, 6. sepakat. Jadi andai-andai yang supaya itu adalah Adi itu nggak ikut. Ya, sepakat ya. Kalau bicara tentang mundur, cuti, itu punya kepastian hukum yang Oke jelas. lah Pak Ketua, kita paham. Kalau persoalan begitu kita buka Google kan selesai Pak Ketua. Iya. Gak perlu kita perdebatkan ranah ini. Ya, saya hanya mau tahu 71 hari ini PJS ini atau PLT. PJS-nya dari mana? PLT-nya itu aja. Ya, saya tanya Pak Ketua KPU Pak. Oke, baik. Karena yang melaksanakan pilkada ini kan KPU. Baik, terima kasih. Keputusan ketua yang sudah landaskan koridor Pak. Sebetulnya Pak ya setiap hari Pak beliau ya. Setiap ngopi kebetulan kita bisa Orang cincang ini sehingga supaya beliau ingat tanya ini fresh, makanya mata share tadi SP 273. Iya. Di sana sudah rigid dan detail. Jadi gue apa ide? Jadi
Jadi mau jelaskan apa yang dijaga Bang PJS ya, Bang Ali? PJS ya. Ya, PJS. Dari orang mana? Saya dikit Pak Ketua.